Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga, beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak berdigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi. Disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ardh. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah, itu agama. Bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya, mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars tuh kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak.
Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya masya Allah. Ada yang gobloknya masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak hidupnya biasa, yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi, ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah ditanya, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Maka itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia kan. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pintar, yang punya pabrik nggak pintar mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawaduk. Tawaduk itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Saya pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo udah ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Jadi ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering mengajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang, itu ya bilang, kalau kertas ini putih, itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih, sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami, itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya itu kan ribet. Jadi Pak Manut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas artinya enggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu
Saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan, kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu, ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawadhu juga gitu. Kalau Anda ditekdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditekdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah, dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berat pakai jalan raya saya bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, babanya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kamu nggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Jadi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame ya, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang sangat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris, dan saat laris itu Anda rumah keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawadhu bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawadhu. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Jadi itu sowan kiai tidak ngomong serius lagi nanti capek. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus.
Karena tahu masyarakat sudah capek, sudah banyak yang takut tanggal kredit itu, sudah takut tanggal kredit, takut problem soal kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi, karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu, apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istrinya. Itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus. Jadi siklus sosial itu. Nah di sini pentingnya saling minta maaf, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan, itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya, mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Nama anatobi pun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, gue nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel, kalau nggak siap dadanya orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik, sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Begini cerita-cerita Syawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan, maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu, ya istiqomah, tapi wong dia terus raiso jadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memakjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Jadi baru kan ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu tidak ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah, sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebenarnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Ilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu, kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum masuk nopo boten angsal boten boleh nggak main, itu mesti teman kamu tersinggung kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya nggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonan dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Maka
Makanya disebut apa itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Itu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termasukkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya, kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Makanya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Udah nggak tahu teko PP wong cilik. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termasukkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang nggak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar karena di akhirat sudah tidak ada kredit, nggak ada ATM, tidak ada apa saja. Kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya, nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka.
Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah, Anda nggak usah bayar, nanti di akhirat saja. Nah, yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah itu ribet itu, sudah utang dia ahli neraka. Cara baca teksnya tuh ya, ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab Fuqul Muslim. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisun ifdohika hatta badat sanaya. Nabi ketika santai-santai duduk, tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa namanya jasiyah itu. Faqala ahaduma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala Allah rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa faqdat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis, senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain nggak bisa apa? Nyawa. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang mas ilmi itu karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan kan gampang nyaurnya apa? Terus terus kata Rasulullah faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah taala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan. Coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa qusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Qal ya rabbi wa ma yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 50 juta dimaafkan. Jadi maafkan paling seru itu maafkan apa? Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng. Jadi yang seru itu teman punya utang 100 juta kamu itu seru. Dan nanti aja di akhirat nanti sudah ada akhirat. Ya, nanti notanya di bawah kalau ya di Afrika anakika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus sekolah ya Rabbi qad afautu anhu, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka. Nah, ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang? Kamu sudah ahli. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah. Nah, ini ribet kalau
kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Tapi ya ono wong kafir 70 tahun, pegawai zina mabuk nyolong 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir. Terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat di muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu, dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Nah, mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tebuan mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk, kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman waktu saban tok Lailatul Qadar. Cuma mate iku ana ngene lah, kok kudu pemakmu goleki. Jadi angger sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik kuwi sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok golek alamat. Golek wong kadang kok lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek lagi. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate tapi Allah nggih alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat tak apa yo roh nek ora ya wis apa-apa pokoke entuk. Lha ya alamate kan wis kliwat kan ning hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Jadi kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tapi ora entuk. Ya contoh ora roh kan? Aneh-aneh, kowe mboten nate lho. Kowe sering takok itu. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Levelku ora takok ngono iku. Amatir ya bener. Lu ngalamat iskliwat, lu guys, nek hadis alamat iskliwat tuh, kliwat kan? Alamatnya bengi Lailatul Qadar isu, sobi kataha sering ngene, kan kau nuguna nih wes. Jadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan, wong Islam sing traweh, ora drengki, ora macam-macam, mau bikol bin salim, ya dianggap untuk Lailatul Qadar. Lalu Dewi Siti Nosman malah gampang meneh, wong sing sholat isya jamaah, ayo podo karo qiyam. Semoga ora usah salat tahajud, ora usah witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku ya. Nunggale wong donga wong diutangake terus ning makam ning kuburan ngoten kan. Ning omah wong nagih semakam ayo mau nak ning kene. Mergo ada kok sing nagih mergo. Jadi Allah ku pirsa, repote Allah ku pirsa tenan ta ora iku. Mane dawuhe pengerak dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjaran iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet, iku Allah ridho. Wah, dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadziminal ghaidha wal afina anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katen gitu, terus jenengan namun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai Allah, wahyu sebagai Allah, kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham
Ya ibu-ibu iman, ibu ruwet nih, ruwet. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kalau waca gitu, terus niki benjinan gak dadi farid. Kalau waca Arabe mungkin kalau terangkan. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima waroda man ta'allamal qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Terus ngeten ya, dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran, itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam Allah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalam Allah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin, meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah itu kan dia ngerti nah itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islam suwi wis jenggoten wis macam-macam, ati sepuro. Apa meneh sing istirahat melarat koyo rogen sepuro wis melarat iku kafaro iki, melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena tidak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sifat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, Guberno doli, gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Guberno, atau wali kota nih gawe SK, ngaku pamong praja, bisa Guberno, macam-macam. Rian di Jakarta ada keramat tungkak sing Guberno Sutioso, teng doli sing Guberno wali kota sing sakniki wedok, malah kopi DI ora king PKB. Misal, buatan ini kan ilmiah mawon, rasa tersinggung biasa mawon, dan buatan rasa tersinggung. Nah itu guys, ngotot itu, guys itu begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubaro doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20, ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intihak anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar.
Itu yang saya sesali dari orang-orang mubalek. Mubalek itu sering bilang, nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Nah seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Masrum, sehingga pondok ora usah tenanan, soalnya ngaji, sholat semati mulan, soalnya umumnya pondok, orang usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rak tepak ya wis. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafidhe nganti lanya, tak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturakan. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling mergo didiane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaran ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden disoban diris alat kelaminnya semacam-macam. Iku modele rogan sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok dicubuk sikure iku bagiane rogan aku ora mentolo nerangno. Ini semacam-macam lah mulai ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rungokno tenan sampean boleh tidak cocok tapi nak cocok keliru neraka sampean iki nasib pangeran intas tanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gede iku insyaallah dosa cilik di sepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan dulu itu ditulis di Allah mripate ruhin dosa hati ini angen-angen tapi ra kasil ditulis terus ditulis. Tapi ini sukses ninggalo zino. Pokoknya aku nak delok gelem tapi nak zino orang arah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokah ninggal dosa gede. Misalnya sampean guweting mbek tangga, penggawe ning ngrasani dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat tapi nak ndelok tok kelas ringan iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran iki kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Sekali kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya dari Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus kadung gede. Enggak sido cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Jadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir, sing wis dadi gunung. Lah iku malane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya contoh gampang wong lengkap sing biasa ning perapatan maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus nasi wong sugih maksiate iku ya padha, sandung wedok padha, malah sugih padha. Aneh ngoten. Lho wedok sombong nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disebut. Tapi syaratnya kudu tetep cilik.
Paham ya? Ya kan ya rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa? Pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten pancen cilik-cilik. Ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya apa gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis-wis dadi gambar budi. Mun beki kertas ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Nah, mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gede lan ora ndurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah iki tinggi pol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, sholatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk, kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kalau musuhan mbek wong kafir, misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Kode ini kafir musuh orang Islam. Jadi rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan siapa? Darani kita itu Islam. Mau Khawarij orang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Apa Khawarij itu? Berarti tidak kita apa Khawarij orang kafir itu lumayan orang kafir. Orang kafir udah rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita itu Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir. Mangkel dia serakate lho. Ya ngono kok ora iso paham ya. Lho betul cara kowe ngliwat rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare rutin. Perkarane rapate wong kafir cek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apa wong kafir? Mulane ora ana ceritane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, soben umatku elek-eleke wong Khawarij yang rukuna minaddin muruqas sahmi minar romiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluar anak panah sangka napa busur gak balik blas. Kok jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Wong kafir ka ada sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajo. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong apal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong apal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep mlebu ayat iki. Jadi paham ya, mulane sampean kudu di musuh ben seru, ya urip ben seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga. Pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Cara cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng kecewa misalnya.
Ya misalnya pengurus masjid terjebak anu gawe kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng napa geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu. Penting ora usah dihalalno wong barang haram nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada jadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing buatan mateni disebut apa intas dan ibu kaba iromatun hawana anhu nukafir angkum sayatikum kowe nak berhasil ngilangi dosa gede insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah senajan to wong ora istighfar ora tobat tapi nak ngudoi dosa gede ku sing cilik diilangi wa bistina benil kabair tufaru sawa iru wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede iku sing cilik mbek Allah napa diilang. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lha iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nah 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatkan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid, babu kita lil khawarid itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis take teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang biro-biro malingnya rati kasih Nobel. Yes, tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kita mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulanya ada orang ini cerita tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir ini masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak tuh. Ya misalnya kata Ruhin yang tadi perintah haji deh nih, Gus sebenarnya Gus tidak mau kaji barat buat derek-derek. Uang melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal lu kaji perintah pangeran, zakat. Lalu kau iso bantah pulang itu. Mau nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nah kaji toh ono syarat.
Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat iso nglakoni. Apa meneh wa aidulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwwa. Wong Islam kudu kuat, saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Wong melarat sing kukar-kukur iso ngentaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Makanya bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam ya seneng, tapi cek ro lega. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat, iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi sak ning mangan tuh hadiah nak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan nak gelut. Wae dekne senengane nantang gelut, menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Itu Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rodok sarane nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuh iki ya. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, dia ora usah kaget. Akhirnya donga Nabi Allahumma aizal Islam bi Umar, muga-muga Islam ini mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam ya, wong kafir biasa, tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dongane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdullah bin Mas'ud sempat pireng Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku mana cek preman, Umar rapati bamus kok mlaku ngoten. Wonten nang dene akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Daniel Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenang. Kajian Nabi teng dalamnya Zaid bin Arqam, Abu Bakar, Sayyid Hamzah, Timbar, Umar tinggal marahnya Abu Jahal. Cocok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam be Rasulullah. Cocok. Harus marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Wah. Yo, jadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk ke Mustafa untuk memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang cara ngilangin preman ra iso. Ya ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kue ulama, misalnya saya ulama, paling iso darani zina ku elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK Barodoli. Ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing Barodoli ku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubarok Ramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Ramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kayak kan jadi tolong Cina ben dicup bersih ngono-ngono tok ora iso rugen ya SK tanda tangan rugen boli apa bar jaga pokoke sing tafsir percaya iso lah iki cerita lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ra iso. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhirnya wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliq. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij.